Selamat pagi, Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, baik yang hadir di Raffles Hotel ataupun yang hadir secara online. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Edwin. Pak Edwin, terima kasih. Tentunya Pak Erwin, Bu Nana, Pak Michael, Pak Priyadi, Ketua APBI yang baru, Pak Julius, Pak Yanto, dan mungkin anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Minerals Tbk, serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut sebagai perseroan, serta para hadirin yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Selasa 14 Mei tahun 2024. Saya juga mohon maaf kepada para pemegang saham yang terhormat. Mungkin sedikit ada penjagaan yang agak ketat. Ini mengingat supaya rapat dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya kami di manajemen terbuka kalau ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan terhadap kinerja dan operasional daripada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud apa-apa kepada pemegang saham yang saya hormati, tapi ini demi kebaikan bersama dan demi kelancaran kita semua. Rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang selanjutnya disebut sebagai rapat diadakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut sebagai POJK 15, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04 tahun 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, selanjutnya disebut sebagai POJK 16, serta mengacu pada tata tertib rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara dan telah kami bagikan kepada pemegang saham dan tersedia pada situs web perseroan www.adarominerals.id. Sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK 15, saya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tertanggal 7 Mei 2024 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Pemegang saham yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat gambaran umum kondisi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan kode saham ADMR. Perseroan merupakan perusahaan induk dari pilar Adaro Minerals dalam grup Adaro yang berfokus pada bisnis pertambangan batu bara metalurgi dan pengolahan mineral untuk mendukung transisi grup Adaro ke bisnis yang lebih hijau. Transisi global menuju ekonomi hijau tersebut memerlukan berbagai produk mineral termasuk baja dan aluminium. Produk batu bara metalurgi perseroan merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baja. Selain itu, perseroan juga sedang membangun smelter aluminium di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu inisiatif perseroan dalam mendukung program hilirisasi mineral pemerintah Indonesia. Dengan menyelaraskan strategi dengan tanggung jawab lingkungan serta sosial, perseroan tidak hanya memitigasi risiko,
namun juga membuka peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Christian Ariano Rahmat selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan rapat ini. Untuk itu, kepada Pak Aryo, saya persilakan Pak Aryo. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, pemegang saham yang terhormat. Sesuai dengan ketentuan POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat ini. 1. Menyampaikan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat 7 JKT AMI CS HGL 3/24 tertanggal 28 Maret 2024 perihal pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan. Kedua, melakukan pengumuman rapat pada tanggal 5 April 2024 serta melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 22 April 2024 di sistem laporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web elektronik General Meeting System KSEI atau selanjutnya disebut isi KSEI. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Aryo. Para hadirin yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan rapat yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 22 April 2024, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023. 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. Dan 6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Setelah penjelasan setiap mata acara rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. 1. Sesuai penjelasan pada pemanggilan rapat yang dilakukan Perseroan, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat melalui email ke korsek@adarominerals.id. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat dan sudah diisi lengkap dengan mencantumkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat di sistem Easy KSEI. Selanjutnya petugas kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk
oleh pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Kedua, berdasarkan pasal 40 POJK 15, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara rapat akan dihitung berdasarkan 1. Jumlah suara setuju maupun tidak setuju yang telah disampaikan oleh pemegang saham, baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui sistem EC/KC atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. 2. Jumlah suara blanko yang disampaikan oleh pemegang saham baik secara langsung dalam rapat melalui formulir voting yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui sistem EC/KC atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun suara kuasa konvensional. Petugas kami akan mengumpulkan formulir voting sesuai dengan mata acara rapat yang telah diisi oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah yang mencantumkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara setuju, suara tidak setuju, atau suara blanko. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkannya kepada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan blanko atau abstain, kemudian menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah saya untuk menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat, dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Kepada Bapak Notaris, saya persilahkan Pak Notaris. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk penyelenggaraan rapat ini diatur dalam pasal 41 POJK 15. Berdasarkan peraturan tersebut, rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah saya memeriksa kehadiran para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 38.557.105 saham atau mewakili 93,415% dari 40.882.331.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran rapat telah terpenuhi, oleh karenanya rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan acara rapat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris, Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan Bapak Notaris bahwa rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Maka rapat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 9.58 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham yang terhormat, untuk jalannya rapat kami serahkan kepada Presiden Direktur Perseroan dan kepada Pak Aryo Rahmat. Kami persilahkan untuk melanjutkan acara rapat. Terima kasih Pak Aryo.
Pemegang saham yang terhormat, marilah kita masuki mata acara pertama rapat hari ini, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara rapat akan diawali dengan penjelasan mengenai kinerja perseroan selama tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Gunawan, selaku Direktur Keuangan. Kepada Bapak Heri, saya persilakan. Terima kasih Pak Aryo Rahmat. Pemegang saham yang kami hormati, saya akan menyampaikan secara singkat tentang kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami berhasil mencapai kinerja keuangan dan operasional yang memuaskan di tahun 2023. Bahkan melampaui panduan yang telah ditetapkan berkat kondisi pasar yang kondusif dan kinerja yang memuaskan dari tim kami. Volume produksi meningkat 52% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,11 juta ton di tahun 2023. Dengan penjualan mencapai 4,46 juta ton atau naik 39% dari tahun 2022. Pencapaian ini melebihi target volume penjualan yang ditetapkan di kisaran 3,8 juta sampai 4,3 juta ton di awal tahun 2023. Sementara volume overburden removal perseroan di tahun 2023 tercatat 18,7 juta BCM yang menghasilkan nisbah kupas atau strip ratio sebesar 3,66 kali. Overburden removal dan strip ratio meningkat pada tahun 2023 seiring dengan pertumbuhan produksi. Di tahun 2023 kami juga memulai kembali kegiatan operasional dari PT Lahai Coal yang memproduksi 0,28 juta di tahun 2023. Harga jual rata-rata atau ASP mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 14%, seiring dengan penurunan harga batu bara metalurgi. Namun, perseroan berhasil mengimbangi penurunan tersebut dengan peningkatan volume penjualan sehingga pendapatan tetap meningkat 20% menjadi 1,09 miliar dolar. Perseroan membukukan EBITDA operasional sebesar 573,5 juta dolar dan laba inti sebesar 421,02 juta dolar pada tahun 2023. Pencapaian ini mencerminkan kinerja bisnis inti yang solid serta keunggulan operasional perseroan. Belanja modal perseroan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2022 mencapai 134,02 juta dolar. Keperluan belanja modal terutama digunakan untuk konstruksi smelter aluminium oleh PT Kalimantan Aluminium Industri, selanjutnya disebut KAI, dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh PT Marwai Coal. Pada tahun 2023, destinasi penjualan batu bara yang didominasi oleh pasar ekspor antara lain ke Jepang, China, dan India yang merupakan negara-negara utama penghasil baja. Produk batu bara metalurgi kami merupakan hard coking coal pertama di Indonesia dan memiliki karakteristik yang unik, yaitu kandungan abu dan fosfor yang sangat rendah, serta kandungan vitrinate yang tinggi. Perseroan juga senantiasa mengedepankan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menjalankan program-program ESG dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang juga berlaku di grup Adaro dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perseroan dalam bidang ESG. Untuk mendukung aspirasi grup Adaro menjadi a bigger and greener Adaro, Perseroan mendukung inisiatif hilirisasi mineral pemerintah melalui pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Utara. Smelter tahap pertama dengan kapasitas 500.000 ton saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan mencapai tahap operasi komersial pada tahun 2025. Kapasitas total nantinya diperkirakan dapat mencapai hingga 1,5 juta ton. Konstruksi proyek smelter aluminium oleh KAI ini masih terus berlanjut. Tahap pertama pengerukan di area jeti telah dirampungkan, serta fasilitas dermaga kargo besar juga sudah dirampungkan.
Kedepannya, perseroan meyakini fundamental industri batubara metalurgi akan tetap solid. Kebutuhan terhadap batubara metalurgi sebagai bahan baku utama dalam produksi baja akan tetap kuat. Prospek permintaan positif terhadap baja didukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas industri, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi hijau juga akan terus menopang permintaan batubara metalurgi. Demikian laporan singkat mengenai kinerja perseroan yang dapat saya sampaikan, mewakili Direksi Perseroan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Christian Aryo Rahmat untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih Bapak Heri Gunawan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Garibadi Thohir selaku Presiden Komisaris Perseroan. Pak Boy, kami persilakan. Terima kasih Pak Aryo. Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam Charter Dewan Komisaris, serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan sampai ke tingkat kepatuhan tertinggi pada seluruh tingkatan organisasi. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh Komite Audit Perseroan yang terus berperan aktif dalam memantau kinerja perseroan dan terus mengembangkan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana kerja tahunan perseroan, mengevaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik, mengusulkan kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan Global Price House Coopers atau PwC di Indonesia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan jumlah honorarium untuk akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya, menetapkan dan menyetujui honorarium atau gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, bersama-sama dengan Direksi mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan, memantau perkembangan pasar terkini, dan mengawasi kinerja Direksi Perseroan. Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Aryo untuk meneruskan jalannya rapat. Kepada Pak Aryo saya persilakan. Terima kasih Pak Boy. Pada mata acara pertama rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kedua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SACPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham
dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem SCKC. Selanjutnya petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara pertama rapat jika ada. Kami persilahkan. Dari pemegang saham tidak ada pertanyaan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara pertama rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, perhitungan pemungutan suara atas mata acara pertama rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah diberikan, maupun secara elektronik melalui sistem SCKC. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan bagi yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem SCKC. Mohon izin menyampaikan hasil keputusan rapat, Pak. Silakan. Terima kasih, Bapak Christian Ariano Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama rapat ini sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 224.557.400 saham, di mana sesuai dengan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.190.557.105 saham, atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan pasal 41 POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Aryo, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara pertama rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara pertama rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan atau suara blanko atas usulan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk memufakat memutuskan 1.
menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kedua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanu Dirija Wibisana Rintis dan Rekan. Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023. Mata acara kedua rapat. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Merujuk pada penjelasan kami melalui mata acara pertama rapat, perseroan telah berhasil membukukan laba bersih untuk tahun buku 2023 sebesar 440.883.141 dolar Amerika Serikat. Di mana dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan adalah sebesar 441.021.896 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, terhadap laba bersih untuk tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan tersebut diusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah sebesar 441.021.896 dolar Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. Sejumlah 4.410.219 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan sejumlah 436.611.677 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah pertimbangan serta usulan mengenai penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem Essay Essay. Selanjutnya petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang relevan jika ada.
Baik Pak, dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan Pak, baik secara fisik maupun online. Terima kasih. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kedua rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, perhitungan pemungutan suara atas mata acara kedua rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui sistem SC/KC. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan bagi yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat membuka formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem SC/KC. Baik, Pak Aryo mohon izin untuk menyampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda kedua rapat. Terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kedua rapat sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 224.565.800 saham. Sesuai dengan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.190.557.105 saham, atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Pak Christian Aryono Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara kedua rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara kedua rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan atau suara blanko atas usulan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah sebesar 441.021.896 dolar Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. Sejumlah 4.410.219 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan sejumlah 436.611.677 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Mata acara ketiga rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Atas nama Direksi Perseroan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Daniel Kohar, SE, CPA, dan KAP Tanu Direja Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menunjuk kembali KAP Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan
sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem SAKC. Selanjutnya, petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dalam mata acara rapat. Silakan Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara ketiga rapat jika ada. Terima kasih atas waktunya Pak Aryo. Pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketiga rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, perhitungan pemungutan suara atas mata acara ketiga rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem SAKC. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan bagi yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem SAKC. Terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Mohon izin untuk menyampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketiga rapat setelah dilakukan perhitungan secara fisik maupun secara online. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketiga rapat yaitu sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 224.577.600 saham, di mana sesuai dengan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.300 saham, atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.190.553.805 saham, atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Christian Aryono Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara ketiga rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara ketiga rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan
yang merupakan firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan. Oke, bukan yang ini. Harus baca. Oh, maaf, sekali lagi, menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Tanu Dirija Wibisana, Rintis dan Rekan, atau penerus atau penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota jaringan Global PricewaterhouseCoopers di Indonesia sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara keempat rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Pada mata acara rapat ini diusulkan agar rapat menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem SCKC. Selanjutnya, petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar ditentukan relevansinya dengan mata acara keempat rapat. Silakan Bapak Notaris membacakan pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara keempat rapat jika ada. Terima kasih atas waktunya Pak Aryo. Dapat kami sampaikan, pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara keempat rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, perhitungan pemungutan suara atas mata acara keempat rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui sistem SCKC. Apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan bagi yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem SCKC.
Pak Aryo, mohon izin untuk menyampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda keempat rapat. Terima kasih Bapak Christian Aryono Rahmat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat rapat yang kami perhitungkan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online, yaitu sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 224.568.600 saham, di mana sesuai dengan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 52.159.300 saham atau 0,136% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.397.805 saham atau 99,863% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan pasal 41 ayat 1C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Pak Aryo, demikian hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara keempat rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui mata acara keempat rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan atau suara blanko atas usulan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Mata acara kelima rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Adapun penjelasan mengenai mata acara kelima rapat akan disampaikan oleh Pak Heri Gunawan selaku Direktur Keuangan Perseroan. Silakan kepada Bapak Heri. Terima kasih Pak Aryo. Pada mata acara kelima rapat ini akan kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 6.607.081.500 saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Januari 2022. Pada penawaran umum perdana saham perseroan tersebut, terjadi kelebihan pemesanan atas saham perseroan yang membuat perseroan dapat menghimpun dana dari masyarakat sampai sebesar Rp660.708.150.000. Dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum adalah sebesar Rp639.788.691.570, di mana sesuai dengan prospektus akan digunakan untuk antara lain membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman perseroan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, serta untuk belanja modal perusahaan anak. Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah dilakukan oleh perseroan adalah sebagai berikut. 1. Dana hasil penawaran umum sebesar Rp660.708.150.000 tersebut telah disetorkan kepada perseroan sebagai modal, sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan sesuai dengan akta pernyataan keputusan pemegang saham nomor 26 tertanggal 21 Februari 2022. Hingga tanggal 31 Desember 2023, perseroan telah merealisasikan seluruh dana hasil penawaran umum tersebut
untuk melakukan pembayaran kembali sebagian pokok atas pinjaman kepada PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yaitu sebesar 296 miliar 320 juta rupiah, dan memberikan pinjaman kepada entitas anak perusahaan perseroan, yaitu PT Marwaiko, untuk belanja modal sebesar 342 miliar 758 juta 691.570 rupiah yang telah diserap seluruhnya oleh PT Marwaiko. Demikian penjelasan mengenai mata acara kelima rapat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Aryo Rahmat untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih Bapak Heri Gunawan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem Essay. Selanjutnya, petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara kelima rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara kelima rapat jika ada. Dapat kami sampaikan dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan dan mata acara kelima rapat ini bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam rapat atas mata acara kelima ini. Mata acara keenam rapat. Pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 rapat, yaitu perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Atas nama Direksi Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chia Aho. Pak Chia. Atas tugas pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2021, serta atas segala upaya dan sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Chia Aho atas nama Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Kemudian berikut kami sampaikan profil dari calon anggota Dewan Komisaris Perseroan, Bapak Julius Aslan. Mohon kepada Bapak Julius, dipersilakan berdiri. Bapak Julius Aslan merupakan seorang warga negara Indonesia yang telah memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Beliau memiliki pengalaman yang ekstensif, antara lain berkaitan dengan human resources. Bapak Julius Aslan pernah menjabat sebagai Direktur Human Resources di PT Bank Permata Tbk, serta Direktur Human Resources dan Direktur Pemasaran di PT Astra Honda Motor. Saat ini, Bapak Julius Aslan juga merupakan Direktur dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dengan demikian, pada mata acara ke-6 rapat ini diusulkan agar rapat 1 menyetujui pengangkatan Bapak Julius Aslan
sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya equit at the charge kepada Bapak Chia Aho dari jabatannya serta sebagai Komisaris Perseroan dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Kedua, menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Li Lukman, Komisaris Bapak Chia Aho, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Laksono, menjadi sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Li Lukman, Komisaris Bapak Julius Aslan, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Laksono. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Usulan ini telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat rekomendasi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 April 2024. Ketiga, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat di sistem SCKC. Selanjutnya, petugas kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara ke-6 rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara ke-6 rapat jika ada. Terima kasih atas waktunya Pak Aryo Rahmat. Dapat kami sampaikan pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ke-6 rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, perhitungan pemungutan suara atas mata acara ke-6 rapat akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik secara langsung dalam rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan maupun secara elektronik melalui sistem SCKC. Apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan bagi yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem SCKC.
Terima kasih atas waktunya Pak Aryo. Mohon izin menyampaikan pemegang saham yang hadir secara online ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. Maka dengan ini kami mohon izin untuk menyampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-6 rapat. Hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-6 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 224.566.400 saham, di mana sesuai dengan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 52.352.661 saham atau 0,137% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 38.138.204.444 saham atau 99,862% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan pasal 41 ayat 1C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Aryo Rahmat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara ke-6 rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ke-6 rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan atau suara belangko atas usulan tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julius Aslan sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya equity at the charge kepada Bapak Chia Aho dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Kedua, menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Li Lukman, Komisaris Bapak Chia Aho, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Laksono menjadi sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Li Lukman, Komisaris Bapak Julius Aslan, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Laksono. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Ketiga, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Para pemegang saham yang kami hormati, mengingat mata acara ke-6 ini merupakan mata acara terakhir rapat, maka selanjutnya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat, kepada Bapak Garibaldi Thohir, kami persilahkan. Terima kasih Pak Aryo. Pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, karena seluruh mata acara rapat telah dibahas, maka kami minta bantuan Bapak Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam rapat ini. Kepada Bapak Notaris, kami persilahkan Pak Humber. Baik, terima kasih Pak Boy.
Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mata acara pertama rapat dengan suara bulat. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan Rekan. Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 serta disahkannya laporan tahunan, serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023. 2. Untuk mata acara rapat kedua, rapat dengan suara bulat. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah sebesar $441.021.896 Amerika Serikat untuk digunakan sebagai berikut. 1. Sejumlah Recording stopped. $4.219 Amerika Recording in Serikat progress. dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan 2. Sejumlah $436.611.677 Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. 3. Untuk mata acara ketiga rapat dengan suara terbanyak, menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudi Reja, Wibisana, Rintis, dan Rekan, atau penerus atau penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Untuk mata acara keempat rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. 5. Untuk mata acara kelima rapat bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam rapat. 6. Untuk mata acara keenam rapat dengan suara terbanyak. 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julius Aslan sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at the charge kepada Bapak Chia Aho dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Lee Lukman, Komisaris Bapak Chia Aho, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi, Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Leksono, menjadi sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Garibaldi Thohir, Komisaris Bapak M. Syah Indra Aman, Komisaris Bapak Lee Lukman, Komisaris Bapak Julius Aslan, Komisaris Independen Bapak Muhammad Effendi,
Komisaris Independen Bapak Budi Bowo Laksono, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Pada Bapak Pimpinan Rapat, kami persilakan. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua mata acara rapat telah dibahas dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, maka dengan ini rapat secara resmi ditutup pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari pemegang saham, jajaran manajemen perseroan, sekretaris perusahaan, senior counsel, Bapak Notaris, kantor akuntan publik, Biro Administrasi Efek, serta seluruh panitia sehingga rapat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham yang hadir, dan sekali lagi dengan kerendahan hati mohon maaf kalau memang rapat pada hari ini agak sedikit ketat, tapi tentunya ini semua untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah rapat berjalan dengan sangat baik dan lancar. Untuk itu saya tutup. Terima kasih.